Saudara-saudara terkasih, sesudah dari Upper Room atau Last Supper kali ini menuju gereja St. Peter Gallicantu, penyangkalan Petrus dan rumah Kayafas, disebut juga gereja ayam berkokok. 4 peristiwa yang berkaitan erat dengan masa Prapaskah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Markus bab 14. Gallicantu adalah 2 kata Latin yang berarti kokokan ayam. Tepatnya gereja ini berada di bangunan rumah Kayafas Imam Agung. Tempat Yesus dibawa setelah peristiwa penangkapan yang dramatis di Getsemani. Lihat video ke-31. Yohanes bab 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya pada hamba iman besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Markus. Yesus dibawa kepada Hanas mertua iman besar Kayafas dengan keadaan terbelenggu untuk diadili dengan pengadilan yang telah direkayasa para pemimpin agama. Yohanes bab 18 ayat 12 sampai 13. Kediaman Kayafas ini berada di sebuah pinggiran bukit sehingga dibangun bersusun 3. Disinilah Yesus menanggung penghinaan, pengadilan dengan tuduhan tidak adil. Petrus berhasil diam-diam mengikuti rombongan ini, dan di sini jugalah ia dikenal oleh beberapa orang sebagai pengikut Yesus. Pada saat itulah terjadi peristiwa penyangkalan Petrus. "Saya tidak mengenal orang itu." Padahal belum lama berselang ia mengatakan tekadnya untuk membela Yesus. Matius bab 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Seperti diramalkan Yesus, sebuah kokokan ayam di hari subuh itu seolah menampar, bahkan menikam hati nurani sang murid pilihan. Ketika menyadari ia telah 3 kali menyangkal sang guru, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lukas bab 22 ayat 61 dan 62. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 3 buah ikon modern yang besar melukiskan saat-saat dramatis hidup Petrus. Di halaman pelataran gereja terdapat patung yang menampakkan peristiwa Markus 14. Saat Petrus menyangkal Yesus, Petrus dilukiskan dengan 2 tangan terulur menandakan penolakan atau tidak tahu menahu, punggung lurus dan dada membusung, tanda keyakinan penuh. Buah api kecil tempat berdiam berada di bagian tengah belakang ikon. Figur Petrus terlukis sungguh meyakinkan dalam sikap penolakan dan penyangkalannya. Prasasti itu berbunyi Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Wanita, aku tidak mengenal dia." Di sudut lain, Yesus tampak berdiri tegak dengan gagah sementara tangannya terikat. Ikon kedua ditempatkan di belakang altar menggambarkan Petrus yang tengah menangis sambil bertopang dagu dengan wajah penuh kepahitan, rasa salah, hancur karena mengkhianati Tuhan. Sebuah latar belakang berwarna hitam menambah beratnya situasi Petrus, jiwa dan batinnya. Dia merasa tak berguna. Namun jauh di belakangnya terdapat lukisan 2 gunung berwarna merah dan keemasan, simbol kemuliaan Tuhan yang takkan tergagalkan oleh hikmat dan dosa apapun. Yang
ketiga melukiskan pemulihan penyangkalan Petrus yang digantikan dengan jawaban 3 kali, "Tuhan, Engkau tahu, aku mencintaimu." Lihat video ke-11 The Primacy of the Saint Peter dan Mensa Christi. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Galilea, Tabga. Di gereja keutamaan Santo Petrus ini ada meja Kristus atau Mensa Christi di depan altar, tempat Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya setelah kebangkitannya. Yohanes bab 21 ayat 1-24. Pertama, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang kedua, "Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Yesus setelah bangkit makan bersama murid-muridnya, tempat Yesus membakar ikan dan menyiapkan sarapan roti dan ikan untuk para rasul. Yohanes 21 ayat 10. Menanyai 3 kali Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Membatalkan penyangkalan Petrus kepada Yesus pada malam sebelum penyalibannya. Yesus menyerahkan perintah untuk mengembalakan domba-dombanya. Sini penampilan Petrus sangat lain dari ikon pertama. Badannya membungkuk penuh hormat, tangannya terbuka, terulur, sementara di antara Yesus dan Petrus tampak nyala api. Tempat mereka membakar ikan lebih besar lagi, lebih menyala, lebih dahsyat. Gambar ikon wajah Yesus yang menatap Petrus seolah menembus mata hati setiap orang yang memandangnya. Bukan pandangan yang mematikan, menghakimi, ataupun menghukum. Pandangannya adalah pandangan kasih, tatapan kerahiman, ungkapan belas kasih, dan rasa kasihan sekaligus pandangan yang menyatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan, sekalipun kita meninggalkan Dia. Suasana mencekam ketika menuruni sebuah ruangan bawah tanah, melewati anak tangga kecil, ruangan bawah tanah dengan tembok batu seperti sumur. Tembok batu ini dipahat sedemikian rupa sehingga ada 2 lubang di atas tempat tangan para tawanan dimasukkan, diikat atau dirantai, sementara para algojo melakukan penyiksaan dengan cambuk, tendangan, pukulan. Tawanan hanya menggelantung dan terayun-ayun tanpa jatuh ke tanah. Di ruang bawah tanah gereja ada sederetan gua. Menurut tradisi, gua ini adalah penjara tempat Yesus ditahan setelah penangkapannya. Ruang bawah tanah ini banyak di rumah era Romawi dan berfungsi sebagai gudang bawah tanah atau tangki air dan permandian. Beberapa ukiran salib Bizantium saat melihat ke bawah ke dalam lubang suci atau sacred pit. Tempat diyakini Petrus dan Yohanes setelah kebangkitannya ditahan. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 18. Ruang bawah tanah ini saat ini dibuatkan tangga untuk turun sampai ke dasarnya. Pada mulanya hanya terdapat sebuah lubang kecil di atasnya, cukup untuk menurunkan seseorang dengan bantuan tali, dan sebuah jendela yang dipahat dengan kemiringan 45 derajat yang dipakai untuk meluncurkan tawanan ke dalam penjara bawah tanah ini. Disinilah Yesus ditempatkan di tempat teraman di penjara bawah tanah. Bentuknya lebih menyerupai sumur, jauh daripada penjara yang seperti kita bayangkan. Suasana pasti mencekam bila tiba-tiba lampu dipadamkan, hanya kegelapan, dan yakin orang-orang akan berdiri kaku, terpaku diam di dasar penjara Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang melimpahkan cinta kasih tak berkesudahan, kemuliaan kepada Bapa. Doa dipimpin oleh Romo. Keharuan mencekam, suasana lalu sepi, terdiam, hanya nafas dan linangan air mata di sana. Disinilah Yesus mengalami apa artinya. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu Tuhan. Disinilah Yesus hanya ditemani kegelapan, sepi, terbuang,
Disinilah ia menatap ke atas, ke arah cahaya kecil di atas, di tempat ia diturunkan. Telinganya terarah pada setiap derap yang mendekati tutup lubang penjara. Berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Menarik untuk disimak, tempat ini adalah dasar terendah lembah Kidron. Dari gereja ini, peziarah dapat melihat seluruh lembah Kidron, kota Daud dan Siloam. Tempat ketika 1000 tahun sebelum Masehi, Daud bersama pengikutnya melewati lembah ini sambil menangis. 1000 tahun kemudian di lembah ini pula Yesus seolah berjalan sendirian, tetapi di hatinya penuh kerahiman dan cinta untuk umat manusia. Cinta yang mendorong Kristus menanggung segalanya. Caritas Christi Ujek Nos. Gereja terletak di lereng timur Gunung Sion. Pintu masuk gereja terlihat dari tempat parkir di atas gereja. Di bawahnya gereja adalah lereng curam yang menurun ke arah lembah Kidron. Pemandangan bagian dalam gereja adalah hiasan langit-langit ruangan didominasi oleh sebuah salib besar berbentuk jendela, dirancang dalam berbagai jenis warna. Gereja terdapat pahatan tampak setelah perjamuan Yesus pergi bersama murid-muridnya dan menyeberangi lembah Kidron. Dan lukisan yang satunya Yesus dicambuk. Mereka telah menangkap Yesus, membawanya ke Kayafas, imam besar. Berikut adalah beberapa video peziarahan yang dapat membantu kita untuk membayangkan saat Yesus pernah hidup, mulai dari perjamuan terakhir, penangkapannya di Getsemani saat Petrus menyangkal 3 kali, Via Dolorosa, dan semoga setiap video yang ada bisa lebih memahami bagaimana Yesus berada saat dia menderita, sengsara, disalibkan, wafat, dan bangkit, juga penampakan-penampakannya setelah kebangkitannya. Terima kasih Yesus, tempat-tempat ini sungguh seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Gabriel Bosis. Amatilah aku di tempat aku pernah ada, ini akan menambah kekuatan bagi doamu. Kalau kita menghadiri misa kudus sesungguhnya berziarah ke Upper Room atau Senakel di Yerusalem. Lihat video ke-44, tempat Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan Pentakosta. Bila kita berdoa rosario, sesungguhnya berziarah pula ke tempat suci di Israel Palestina yang selalu ramai dikunjungi oleh peziarah di seluruh dunia. Akhirnya terus ikuti video-video berikutnya. Nanti tentang Saint Peter akan dibahas di Gereja Saint Peter di Roma. Tempat ini membawa sebuah sapaan untuk menyadari sikap dan posisi berada bersama Kristus tanpa menyangkalnya atau mengkhianatinya, tanpa malu akan Yesus, tanpa melawan Dia. Tuhan memberkati.